الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih disampaikan, jazakumullahu khairan. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Al-Ustadz Syaif Agil kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. فإن باغت إحداهما على الأخرى فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Jazakumullahu khairan. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut kita mendapatkan berkahnya. Amin. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Iksas. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, pada ragu di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hai kawan, sambutlah cahaya terang. Jangan diam, jangan lelah, terus berjuang. Wahai kawan, marilah kepalkan tangan. Kebenaran haruslah terus kau perjuangkan. Marilah hai kawan, bersatu dalam ikhlas, berjuang bersama mengabdi tanpa batas. Buktikan santri Salafiyah Syafi'iyah, perjuangan kita menegakkan agama. Alam dengan cahaya, tebarkan ilmu bagi sesama. Berlandas ahlu sunnah wal jamaah, kibarkan panggi kalimat Allah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Wahai kawan, sambutlah cahaya terang. Jangan diam,
jangan lelah terus berjuang. Wahai kawan, marilah kepalkan tangan. Kebenaran haruslah terus kau perjuangkan. Marilah hai kawan bersatu dalam ikhlas, berjuang bersama mengabdi tanpa batas. Buktikan santri Salafiyah Syafi'iyah, perjuangan kita menegakkan agama. Terangi alam dengan cahaya, tebarkan ilmu bagi sesama. Berlandas ahlu sunnah wal jamaah, kibarkan panji kalimat Allah. Janganlah hai kawan kita gadaikan iman, hidup ini harus berhias ketakwaan. Marilah hai kawan kita kuatkan iman, tegakkan kokohkan walau aral menghadap. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah, wala ilaha illallah. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan akan disampaikan oleh Sekretaris Pesantren kepada Bapak Dr. Haji Khairul Anwar, Magister Hukum Islam, sekaligus membuka acara rangkaian kegiatan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Yang kita ta'zimi dan kita hormati bersama pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, yang kami hormati segenap pengurus Pondok Pesantren, baik dari unsur pengurus harian, para kepala bidang, KTU bidang, para kepala bagian di lingkungan sekretariat Pondok Pesantren, dan tak lupa pada peserta pelatihan front office atau pengkhidmah tamu pesantren, baik dari unsur sekretariat pesantren, dari unsur keamanan pesantren, dari unsur asrama, dan juga dari unsur lembaga. Semuanya hafidzakumullah jami'an. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas ma'unah dan rahmatnya alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang penuh berkah ini untuk mengikuti pelatihan pengkhidmah tamu pesantren, atau di sini ditulis front office. Saya ingat front pembela Islam. Kalau front office berarti ini front pembela kantor pesantren, kira-kira begitu. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui umatnya senantiasa mendapatkan syafaat dan memperoleh keberkahan untuk kehidupan kita, baik di dunia maupun kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, atas nama pengurus pondok pesantren yang dalam hal ini diberi amanah oleh pengasuh untuk mengelola bagaimana tata kelola penertiban tamu pesantren, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir di tempat ini untuk memberikan support
memberikan dorongan kepada kami dan juga yang telah mengirimkan delegasinya guna bersama-sama mengatur dan menertibkan tamu pesantren. Hadirin sekalian saya hormati, tamu pesantren setidaknya dikategorikan 3 hal. Yang pertama adalah tamu kepada pengasuh, kemudian yang kedua adalah tamu kepada pengasuh tentu beserta ahlul bait. Yang kedua adalah tamu kepada lembaga pondok pesantren. Yang ketiga adalah tamu untuk menjumpai putra-putrinya di pondok pesantren. Oleh karena itu tentu dalam pelaksanaannya nanti ini memiliki karakter yang berbeda-beda, yang tentu tidak semuanya bisa disamakan. Kalau pun toh nanti pesantren sudah bisa menetapkan misalnya standar operasional prosedur bahwa aturannya adalah seperti ini, tapi bisa jadi di lapangan tentu pasti ada yang namanya kearifan lokal. Lebih-lebih tamu yang menyangkut kategori pertama ya. Kategori tamu untuk pengasuh, tamu untuk ahlul bait. Jadi walaupun ada aturannya A sampai Z, tetapi dalam kondisi tertentu hal ini tentu juga mengakomodir yang namanya kearifan lokal. Nah, karena itu kami di pondok pesantren, di sekretariat dalam ini beramanah pengasuh, ditugasi mencari satu pola. Ini juga masih sedang di dalam pencarian, mencari prototipe bagaimana sesungguhnya mengolah tamu yang baik. Kita tidak bisa langsung mengadopsi model penerimaan tamu di perbankan misalnya, di mana di situ sudah berurutan mulai dari satpam, mulai dari pintu masuk, kemudian sampai kepada di mana kita ada kebutuhan, di situ ada layanan seterusnya, bahkan bisa disebut layanan prima. Ya. Atau juga di perusahaan misalnya dari pos sampai kepada tujuan bisanya diantar. Nah, tentu demikian halnya mungkin di beberapa pondok pesantren misalnya. Mungkin juga sudah ada yang mengadopsi, sudah ada yang mengikuti beberapa pola perusahaan. Kalau biasanya di pondok pesantren itu ya cukup di pos. Saya pernah ke Gontor sekitar tahun 2007, itu ya hanya sampai di pos. Setelah itu di mana kita menuju suatu tempat yang kita inginkan, ya kita mencari sendiri. Jadi di pos di situ dilayani oleh santri yang menggunakan seragam pramuka lengkap dengan baretnya dan seterusnya. Kemudian kita menuju ke satu tempat tertentu. Itu di satu pesantren. Ada juga yang di satu tempat pesantren yang dengan menggunakan baju sarung rapi, songkok putih, kita diantar sampai tempat di mana kita menuju suatu kepentingan yang kita harapkan, diantar sampai tempat. Tapi pesantrennya ini saya lihat kemarin itu tidak hanya satu komplek gitu ya, tidak seperti kita. Di kita ini ada induk, ada cabang, lembaganya juga bermacam-macam, tidak satu sentral ya. Nah, karena itu kita sendiri sedang mencari pola mana yang ideal, mana yang mungkin kita lakukan, tentu mengadopsi dari beberapa lembaga yang sudah mengadopsi pola penerimaan pesantren, penerimaan tamu pesantren. Pada intinya adalah bagaimana ke depan pengasuh sangat mengharapkan kita memiliki model di dalam menghormati tamu. Tadi ada satu hadis yang saya sebutkan, jika kita ini sebagai tanda kita orang beriman, kita adalah harus menghormati tamu. Nah, bagaimana cara menghormati tamu inilah yang beragam.
Kalau di pesantren, kalau di rumah tangga barangkali menghormati tamu adalah lengkap dengan apa itu? Kalau di Madura itu kalau tidak makan kan tidak sah katanya ya. Sehingga saya sempat silaturahim puasa kemarin di Raas di ini, bertamu ke 3 tempat ya makan 3 kali, bertamu 5 tempat ya makan 5 kali. Oleh karena itu saya kalau sudah ke daerah itu sedikit-sedikit saja bertamunya ya, sehingga kapasitas perut ini juga diperhatikan ini. Nah, tidak sekedar ininya, karena kalau di Madura itu mau nggak dimakan juga dikira nggak menghormati, dimakan kapasitas perut kayaknya melebihi kapasitas. Oleh karena itu juga diatur. Nah, bagaimana kita mengatur pola tamu di pesantren? Tentu ini juga saya yakin menjadi kegelisahan pengasuh, sehingga pengasuh sudah membuat kantornya terlebih dahulu, kantor induknya di belakang keamanan, di belakang pos satpam itu, ini nanti menjadi kantor induk tamu pesantren. Nah, kemudian tamu itu kepentingannya kemana, maka petugas inilah nanti yang mengantarkan. Apakah tamu pengasuh, tujuannya kepada pengasuh, kemudian tamu lembaga, apakah ini ingin kepada kepala sekolah atau ingin kepada wali kelasnya, atau juga ingin bertemu putra-putrinya. Tentu nanti sudah kita jelaskan prosedur-prosedurnya yang ditetapkan oleh pondok pesantren. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, kemudian tamu kita yang 2 adalah tamu lembaga. Sebagaimana kita tahu, lembaga kita juga cukup beragam jamnya, yang tidak kadang-kadang diketahui oleh pihak luar bahwa kita itu kalau lembaga formal, lembaga sekolah sama kuliah biasanya masuknya siang hari perkantorannya, sementara madrasah masuknya adalah pagi hari. Yang menjadi problem saat ini, atau mungkin juga menjadi bukan problem ya, mereka ada kepentingan madrasah tapi datangnya sore hari atau malam hari. Kebanyakan orang ke pesantren itu ingin sekali datang selesai persoalan, sehingga apa yang terjadi, mungkin tidak sedikit para wali kelas, kepala sekolah malam hari ditodok. Pak kepala sekolah, Pak saya mau legalisir, itu langsung kepada kepala sekolah, padahal kepala sekolah itu tidak pegang stempel, kan gitu. Atau juga ada urusan kepada kepala bidang, kepala bidangnya ditodok malam hari, bahkan mungkin baru pulang dari kantor ya, itu juga terjadi. Oleh karena itu ini juga bagaimana kedepannya kita tertibkan, bukan berarti kita mempersulit, tidak, tapi kita ingin mengatur sehingga bagaimana tamu pesantren itu semuanya terdata, kepentingannya apa ya. Ini belajar pengelolaan kita terhadap setiap unsur yang masuk pesantren pada masa pandemi kemarin. Kita semuanya kelola, ada dilaporkan kepada pihak tertentu sehingga terdata tamu pesantren setahun ini apa tujuannya, kemana. Nah karena itu berangkat dari prinsip wal akhdu bil jadidil aslah, ternyata pengelolaan tamu di masa pandemi kemarin dirasa baik, maka kita lanjutkan pada masa normal ini, baik tamu kepada pengasuh, tamu kepada lembaga, nah termasuk juga tamu yang ingin bertemu wali santrinya. Nah ini nanti secara khusus sudah dikelola oleh bagian perizinan pesantren. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, oleh karena itu maka pesantren memandang penting kita belajar sesungguhnya bagaimana mengelola tamu pesantren. Insya Allah besok hari ini nanti akan disampaikan oleh Pak Samsul tentang standar operasional prosedur atau ketentuan tamu di pesantren seperti apa, sehingga para umanak yang siap berkhidmah di tamu pesantren ini bisa memahami sungguhnya alurnya seperti apa. Kemudian besok kita insya Allah akan menerima materi dari tim Bank Syariah Indonesia wilayah Jember. Jadi kita akan menggunakan standar setidaknya perbankan. Kalau di bank itu kan tidak ada orang merenguk itu ya bahasanya. Urusan apapun, dimarahi apapun, namanya petugas itu ya senyum terus gitulah. Apa memang kalau di bank itu senyumnya enak dilihat, saya tidak tahu juga. Pokoknya kalau di bank itu rasa-rasanya tempatnya AC, orangnya apa itu kalau dilihat juga
menyenangkan gitu lah. Kita bagaimana? Menyenangkan itu kan tidak harus ganteng, tidak harus cantik, itu kan tidak ya. Tapi besok insya Allah Anda akan dilatih ya, bagaimana senantiasa menyenangkan orang. Nah, jadi menyenangkan orang itu kan tidak harus nyediain nasi sabakul, tidak, tapi dengan sikap yang ramah insya Allah itu bagian dari sedekah. Untuk itulah sekali lagi apa yang kita ikhtiarkan itu adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan layanan kita, khidmah kita kepada pondok pesantren. Mengapa ini penting? Karena cara penerimaan tamu ini juga bagian dari citra pesantren yang kedudukannya menurut beberapa teori itu sama dengan fungsi pesantren yang lain. Tadi malam saya membuka ujian disertasinya Refli Boy. Nah, Boy Refli Amar itu, beliau mantan Kadif Humas Polri, yang menjelaskan tentang teori kehumasan, teori kehumasan dan bagaimana mengelola tamu. Menurut beliau sungguhnya humas di lingkungan Polri itu sungguhnya adalah sama fungsinya dengan Reskrim, karena ketika humasnya adalah tidak bisa dikelola dengan baik, maka citra institusi juga akan jatuh, akan jelek di mata masyarakat. Oleh karena itu sekali lagi penerimaan tamu ini adalah wajah pertama, kesan pertama yang akan dimiliki oleh para tamu pesantren, sehingga apapun yang terjadi bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Kalau di awalnya baik, ya, kesan pertama baik, insya Allah berikutnya pasti juga akan baik. Harapan kita seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, la yakusukul khaira illallah, Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifus su'a illallah, Bismillahirrahmanirrahim, maka nami nikmati fa minallah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billahil azim. Kegiatan pelatihan pengkhidmah tamu pesantren atau front office dengan ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir-alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, jazakumullahu khairan. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Mahmudi Bajuri, Magister Pendidikan. Kepada Bapak Dr. Andes Mahmudi Bajuri, Magister Pendidikan, kami haturkan. Marilah kita tutup acara pembukaan pelatihan pengkhidmat tamu pesantren dengan bersama-sama membaca surat Al-Asr dan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, jazakumullahu khairan. Demikianlah serangkaian acara pembukaan pelatihan pengkhidmat penerima tamu pesantren Front Office Pondok Pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo Situbondo pada hari ini. Saya selaku Master of Ceremony dan seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata serta penyambutan hadirin sekalian. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.